Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Marini, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 LPTK Yayan Kerinci, akan mempresentasikan video pembelajaran tentang kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas A. Kayaknya ada yang belum sarapan ya. Bagaimana kabar hari ini? Tangan untuk kita dulu. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Hari ini yang gilirannya untuk memimpin doa Riko. Silakan Riko. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Sholli wa sallim ala Taha Qalilur Rahmah wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Cici akan mengecek apakah hari ini semuanya masuk. Tapi sebelum itu, nanti yang dipanggil Bu Cici akan menyebutkan boleh buah, boleh benda. Yang tidak boleh adalah nama orang, sesuai dengan awalan nama panggilannya. Siap ya? Aci? Azaki? Iya apa? Ilawa itu apa? Oh buah. Zaidatul ilmiah. Zaitun. Mia. Sakit ya. Berarti ada beberapa yang tidak masuk karena izin dan sakit. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, biar tambah semangat, Bu Cici akan memberikan ice breaking dulu. Ice breakingnya bagaimana? Kalau tepuk 1 berarti, coba tepuk 1. Tapi kalau tepuk 2, bisa? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, diulangi, tepuk 4, tepuk 5. Kalau 2 kali tepuk 5. Oh, kelebihan. Ayo konsentrasi ya. Bu Cici coba tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Oke, semuanya sudah semangat. Coba barangkali ada yang kerudungnya masih belum benar, atau yang laki-laki dasinya masih belum benar, dirapikan dulu biar benar siap ketika memperoleh pelajaran nanti. Hari ini kita akan belajar tentang Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Apanya yang akan kita pelajari? Yaitu sifatnya, kisah keteladanannya. Tuh. Sebelum itu anak-anak, ada nanti yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan sikap dari Abdurrahman bin Auf dan
Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 261 yang sudah ditampilkan Bu Cici. Coba silahkan dipimpin untuk baca. Alan, nanti yang lainnya menirukan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah Anak-anak, jadi tadi ada surat yang berkaitan dengan nanti yang akan kita pelajari, yaitu keteladanan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, namun sebelum itu, coba Bu Cici tanya, jika kalian memiliki harta yang berlimpah, apa yang akan kalian lakukan dengan harta itu? Yang bisa angkat tangan? Ayo silakan Nabila. Jika saya memiliki harta yang berlimpah, saya akan menggunakannya untuk berbagi bersama, menyediakan beasiswa untuk yang tidak mampu, membantu tetangga saya yang kurang mampu, membangun sekolah atau rumah sakit untuk sesama. Tepuk tangan untuk jawabannya. Terus kemudian ada juga kutipan dari Abu Dzar Al-Ghifari yang menyatakan, aku mencintai kemiskinan lebih daripada kekayaan dan sakit lebih daripada kesehatan, karena semua mendekatkanku kepada Allah. Nah, kira-kira ketika sampean diberi sehat, sering mana sampean mengucap alhamdulillah, kemudian mengingat Allah ketika sampean sehat, apa ketika sampean sakit? Sakit. Rata-rata ketika mengalami sakit, mereka akan semakin mengingat Allah. Mesti kayak seperti ini biasanya. Ya Allah, kapan ini aku disembuhkan? Padahal ketika sehat dia tidak mengucapkan alhamdulillah, sering lupanya. Itu harus kita pelajari dari dua sahabat ini. Tuh ya. Nah, sebelumnya Bu Cici kepingin tahu kemampuan kalian itu sampai di mana dulu tentang ini sebelum belajar. Nah, maka dari itu kalian coba silahkan buka quiz.com di HP-nya masing-masing. Nah, di sini Bu Cici akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari nanti? Yaitu yang pertama, menganalisis kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian mengkomunikasikan sifat keteladanan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang terakhir, yaitu yang paling penting ini adalah meneladani sifat kedua sahabat ini. Ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran ini? Tidak ya? Oke. Kita lanjut kalau begitu. Sekarang kita akan berdiskusi secara berkelompok. Bu Cici akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang tadi ya. Silakan mulai ke kelompoknya masing-masing. Jadi anak-anak, karena sudah ke kelompoknya masing-masing, Bu Cici akan membagikan LKPD ini, nanti sudah ada tugas masing-masing, yaitu tentang permasalahan zaman sekarang dikaitkan dengan kisah keteladanan dari Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti kelompok 1 misalnya nanti tentang permasalahan harta dan gaya hidup
mewah. Terus kelompok 2 tentang ketimpangan sosial dan ketidakpedulian, dan yang terakhir kelompok 5 hedonisme dan zuhud. Itu ya. Nanti sambil di sini sudah ada, misalnya untuk kelompok 1, telusuri bagaimana Abdurrahman bin Auf menyikapi kekayaannya. Seperti itu ya, yang ada hubungannya dengan ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, maka akan dibagikan Bu Cici LKPD-nya. Sudah? Bisa mulai dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung ke Bu Cici. Tentang apa? Remaja yang tergoda tampil mewah di media sosial. Meski berhutang, seringnya remaja tampil mewah. Ya. Terus itu apa? Terus apa? Sama harus menelusuri dulu. Ya, anak dulu ketika menyikapi kekayaannya. Apakah seperti remaja pada saat sekarang? Ya. Anak-anak, tadi sudah kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bu Cici di masing-masing LKPD. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, silakan kelompok 1 untuk maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang memiliki permasalahan banyak remaja tergoda tampil mewah di media sosial meski berhutang. Yang pertama ini ada telusuri bagaimana Abdurrahman bin Auf menyikapi kekayaannya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya, namun tidak pernah sombong atau pamer harta. Ia hidup sederhana dan lebih memilih menggunakan hartanya untuk membantu orang lain, seperti mendanai perang, memberi makan fakir miskin, dan membebaskan budak. Beliau memahami bahwa kekayaan adalah amanah, bukan untuk disombongkan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Ya, baik, silakan. Apa bentuk keteguhan dan komitmen Abdurrahman bin Auf dalam mempertahankan keislamannya saat hijrah ke Madinah? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mea. Jadi bentuk keteguhan dan komitmen dari Abdurrahman bin Auf dalam mempertahankan keislamannya itu seperti saat ia rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah demi menyelamatkan keimanannya dan memulai hidup baru dari nol di kota Madinah tanpa mengeluh sedikit pun. Gitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi sudah ada penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari menanggapi kekuasaan dan harta. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Nabi yang terkenal sangat jujur, tegas, dan zuhud.
Ia menolak jabatan karena khawatir dia tidak bisa menjalankan amanat dengan benar. Ia sering mengkritik secara terbuka para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dan menumpuk harta. Bahkan ia lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dan lebih memperjuangkan hak-hak orang miskin. Baik, demikian adalah presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan para audiens? Apa bentuk keberanian Abu Dzar Al-Ghifari dalam menyampaikan kebenaran pada zamannya? Baik, izin menjawab. Jadi jawabannya ialah ia secara terbuka mengkritik para penguasa yang bergaya hidup mewah dan tidak adil, walaupun beresiko dikucilkan oleh para masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tentang permasalahan saat ini dan kita hubungkan dengan keteladanan kedua sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kisah keteladanan. Ini nilai-nilai apa yang akan bisa kita ambil dari beliau berdua ini? Apa? Hidup sederhana atau zuhud. Terus apa lagi? Tidak sombong. Selalu bersyukur. Menggunakan harta sesuai dengan perintah Allah dan bersikap adil. Nah, itu semua dicontohkan oleh kedua sahabat ini. Ya, dari yang mana? Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari memiliki komitmen dan keteguhan dalam iman. Jadi meskipun dia itu punya harta yang banyak, Abdurrahman bin Auf itu beliau itu selalu menggunakan hartanya di jalan Allah. Semakin dia banyak mendapatkan harta, semakin banyak juga sedekahnya, dan semakin sering beliau itu membantu orang-orang fakir miskin di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu keberanian dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Itu dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa seperti itu? Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini awalnya kan beliau ini dari keluarga yang suka kriminal atau suka merampok. Gangster kalau zaman sekarang ya. Tapi hasil rampokannya itu diberikan kepada orang yang fakir miskin. Nah, kok aneh? Apakah boleh ini, Bu? Tak boleh. Tapi setelah beliau ini masuk ke dalam agama Islam, akhirnya beliau ini benar-benar jadi orang yang gigih dalam berdakwah. Terus dia itu juga tidak takut pada pemimpin selama dia itu benar. Padahal pada saat itu dia kan pas zamannya pemerintahan Muawiyah. Pemerintahan Muawiyah ini pemimpin yang suka menghambur-hamburkan harta dengan cara apa tadi? Dengan cara membangun istana yang megah. Padahal itu uangnya bisa jadi dari rakyat. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak takut meskipun ini ditentang oleh Muawiyah. Beliau tetap menyerukan kebenaran. Itu ya yang patut kita contoh dari Abu Dzar Al-Ghifari. Tuh. Kemudian kesederhanaan dan anti materi berlebih. Nah, bahkan ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu hendak meninggal, sampai istrinya menangis. Kenapa? Pada saat itu mereka tidak punya yang namanya kain kafan. Jadi apakah dia sedih? Iya, sedihnya karena itu. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari bilang jangan sedih, karena memang ini sudah takdir Allah. Dan ketika aku nanti mati di padang pasir, nanti akan banyak orang mukmin atau orang muslim yang menyaksikan kematianku. Itu ya. Jadi kalau kita sekarang meskipun kita kaya, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan, tetap harus dalam kesederhanaan.
Itu ya. Kemudian ada kritik sosial terhadap ketimpangan dan ketidakadilan, menuntut keberanian moral, dan yang terakhir kedermawanan dan kepedulian sosial. Ada yang ditanyakan dari sampai di sini? Nah, Bu Cici akan refleksinya. Untuk refleksinya Bu Cici akan memberikan kalian TTS. TTS-nya saya kirim dulu di di grup ya. Bisa kalian kerjakan di HP-nya masing-masing. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini dan kalian bisa menyelesaikan refleksi dengan sempurna. Dari TTS tadi sudah bisa mengerjakan semuanya. Jadi untuk minggu depan, karena ini tadi babnya sudah selesai, minggu depan kita ada sumatif. Jadi mohon dipersiapkan di rumah belajar tentang bab apa tadi? Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kami sukses, kami sayang Ibu. Oke. Ibu sayang kami. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.